Plat aktif adalah peranti ortodonti lepasan yang umum digunakan dalam perawatan maloklusi. Plat aktif terdiri dari plat akrilik, Adams clammer, busur labial, busur lingual, dan pir-pir pembantu seperti finger spring, simple spring, buccal retractor spring. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana proses pembuatan jenis-jenis pir pembantu, yaitu finger spring, simple spring, buccal retractor spring, dan lingual arch. Simple spring digunakan untuk menggeser gigi ke arah labial. Finger spring digunakan untuk menggeser gigi ke arah distal atau mesial, sedangkan buccal retractor spring digunakan untuk menggeser gigi ke arah distal. Terakhir, busur lingual atau main wire adalah bagian dari plat aktif yang berfungsi untuk menjaga stabilitas pir-pir pembantu atau auxiliary spring. Finger spring merupakan bagian peranti ortodonti lepasan yang menyerupai jari-jari sebuah lingkaran, memanjang dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran atau lengkung gigi yang berfungsi untuk menggerakkan gigi ke arah mesiodistal dan menggerakkan gigi ke labial atau searah dengan lengkung gigi. Finger spring terbuat dari kawat stainless steel dengan diameter 0,6 mm. Terdapat sebuah coil dengan diameter kurang dari 3 mm dibuat di dekat masuknya pegas ke dalam lempeng akrilik untuk memperpanjang pegas sehingga akan lebih lentur. Aktivasi dilakukan dengan menarik lengan pegas ke arah pergerakan gigi atau memencet coil sehingga lengan pegas bergerak ke arah yang diinginkan. Cara pembuatan finger spring. Siapkan kawat berpenampang 0,6 mm sepanjang 10 cm. Buat tekukan mengikuti permukaan servikal di bagian labial gigi yang akan dikoreksi dengan finger spring. Dengan spidol, beri tanda tepat pada daerah interdental bagian mesial gigi, kemudian tekuk ke arah apikal di bagian palatinal atau lingual. Beri tanda pada posisi coil. Dengan tang bulat, buat tekukan melingkar dengan diameter 3 mm. Posisi coil berlawanan dengan arah gerakan yang akan diharapkan. Terletak pada garis bisektris antara titik awal dan titik akhir pergerakan gigi yang akan digeser. Setelah membentuk coil, ujung kawat kembali mengarah ke apikal, tentukan batas basis spring, sisa kawat dipotong dan diberi tekukan untuk retensi pada ujung kawat. Finger spring yang sudah jadi dipaskan kembali pada model. Simple spring berfungsi untuk menggerakkan gigi individual ke arah labial atau buccal. Dibuat dengan membengkokkan kawat pada satu titik, membentuk sudut 45 derajat terhadap garis singgung lingkaran main wire, kemudian dibengkokkan sejajar main wire mendekati dan menempel pada gigi yang akan digerakkan dari arah palatinal atau lingual. Ukuran kawat stainless steel yang biasa dipakai adalah 0,6 mm. Cara pembuatan simple spring. Paskan kawat pada permukaan palatinal gigi untuk mengoreksi gigi yang palatoversi. Dengan spidol, beri tanda pada kawat tepat pada sisi distal gigi. Kemudian buat tekukan pada ujung kawat sepanjang 2 mm berbentuk huruf L. Ditekuk ke arah mesial mengikuti permukaan palatinal atau lingual gigi. Pada bagian mesial, ditekuk kembali ke arah distal sesuai dengan kebutuhan. Paskan kembali pada model. Untuk kemudian pada bagian tengah, ditekuk ke arah apikal mengikuti kontur palatum rahang atas atau permukaan lingual processus alveolaris rahang bawah. Kawat dipotong dan diberi tekukan retensi. Terakhir, simple spring yang sudah jadi ini dipaskan kembali pada model. Cara pembuatan kombinasi simple finger spring.
Ujung kawat ditekuk sepanjang 1 mm. Posisikan kawat memeluk pada bagian proksimal. Loop horizontal harus tegak lurus dengan aksis gigi. Paskan pada model dan beri tanda sesuai dengan lebar mesiodistal gigi I2, lalu tekuk untuk membentuk loop pertama. Dilanjutkan dengan loop kedua. Ujung kawat ditekuk tegak lurus untuk membentuk kaki loop kedua dan dibuat coil. Lengan spring dengan coil berguna menggeser gigi ke arah distal. Kemudian, ditekuk sesuai dengan kemiringan palatum. Kelebihan kawat dipotong, ujung kawat ditekuk untuk membentuk retensi dari model. Paskan pada model. Bukal retraktor. Pir ini dipakai untuk meretraksi gigi kaninus atau premolar ke arah distal. Pemasangannya dapat dipatrikan pada busur labial atau ditanam dalam plat akrilik. Dibuat dari kawat berdiameter 0,6 mm. Cara pembuatan bukal retraktor. Siapkan kawat berpenampang 0,6 mm sepanjang 10 cm. Pada ujung kawat dibuat tekukan menuju permukaan palatinal atau lingual gigi kaninus atas kanan, dan dengan spidol beri tanda tepat pada daerah interdental ditekuk melewati interdental ke labial. Buat tekukan mengikuti kecembungan permukaan bagian labial gigi di daerah servikal gigi, dari mesial memanjang ke distal sejajar permukaan oklusal setinggi servikal gigi. Dengan spidol beri tanda di sebelah distal gigi kaninus, kemudian ditekuk ke arah apikal membentuk loop vertikal berbentuk huruf U seperti kelengkungan loop vertikal busur labial. Setinggi permukaan oklusal, beri tanda dengan spidol dan kawat ditekuk mengikuti daerah interdental membentuk pundak klamer. Di daerah interdental palatal lingual, beri tanda dengan spidol. Kawat ditekuk ke arah apikal mengikuti permukaan palatum atau kemiringan permukaan lingual processus alveolaris membentuk basis spring. Kelebihan kawat dipotong dan ujung kawat diberi tekukan untuk retensi. Cara pembuatan bukal retraktor dengan coil. Ujung kawat ditekuk sesuai dengan lebar mesiodistal permukaan palatal gigi kaninus kanan. Kemudian dipaskan pada model. Beri tanda di antara cervicofornix, lalu ditekuk untuk membentuk coil. Dan dipaskan pada model. Beri tanda pada kaki spring di daerah mesial gigi P2. Kemudian tekuk untuk membentuk pundak. Dilanjutkan ditekuk sejajar kemiringan palatum untuk membentuk basis. Kemudian ditekuk lagi untuk membentuk retensi basis, kemudian paskan pada model. Dengan cara yang sama, buat bukal retraktor dengan coil pada gigi kaninus kiri. Busur lingual atau main wire adalah bagian dari plat aktif yang berfungsi untuk menjaga stabilitas pir-pir pembantu atau auxiliary spring.
Untuk beberapa kasus, pada busur lingual dapat dipatrikan pir-pir pembantu. Karena itulah disebut auxiliary spring. Cara pembuatan lingual arch. Pertama, siapkan kawat penampang 0,9 mm sepanjang 10 cm. Buat lengkung kawat sesuai dengan lengkung permukaan palatinal atau lingual gigi anterior. Letakkan di sebelah posterior permukaan palatinal gigi-gigi anterior dengan jarak kira-kira 5 mm. Dengan menggunakan spidol, pada kedua ujung kawat diberi tanda di sebelah distal gigi P2. Kawat ditekuk ke arah apikal sesuai dengan kontur palatum untuk rahang atas atau sesuai dengan kontur permukaan lingual rahang bawah. Ujung kawat selanjutnya diberi tekukan untuk retensi. Terakhir, busur lingual dipaskan kembali pada model.